never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sorotan utama langsung tertuju pada penampilan luar biasa Veda Ega Pratama di seri sebelumnya, yang berlangsung di Circuito de Jerez. Sebuah balapan yang menjadi bukti nyata bahwa ia bukan sekedar pembalap muda pengisi grid, melainkan ancaman serius bagi para rivalnya di ajang Moto3 musim 2026. Dalam situasi penuh tekanan, Veda justru memperlihatkan kualitas mental yang jarang dimiliki pembalap debutan. Insiden crash di sesi kualifikasi kedua atau Q2 sempat membuat posisinya terpuruk karena harus memulai balapan dari barisan belakang. Namun, alih-alih kehilangan kepercayaan diri, ia justru menjadikan kondisi tersebut sebagai titik balik untuk menunjukkan kapasitas sebenarnya di lintasan. Sejak lampu start padam, agresivitas Veda langsung terlihat. Ia melesat, memanfaatkan celah sekecil apapun, dan secara konsisten menyalip satu persatu pembalap di depannya. Gaya balapnya yang rapi namun berani membuatnya mampu menghindari insiden tambahan, sesuatu yang sangat krusial di kelas Moto3 yang dikenal sangat ketat dan rawan kontak. Dalam beberapa lap awal saja, ia sudah berhasil menembus rombongan tengah. Momentum ini terus dijaga hingga memasuki fase krusial balapan, di mana banyak pembalap mulai kehilangan ritme. Keunggulan Veda tidak hanya terletak pada keberanian saat overtaking, tetapi juga pada kemampuannya membaca jalannya balapan. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Strategi ini membuatnya mampu menjaga ban tetap optimal hingga lap-lap akhir, yang pada akhirnya menjadi kunci untuk menyelesaikan balapan di posisi ke-6. Hasil ini terasa seperti kemenangan tersendiri, mengingat ia memulai dari posisi yang jauh dari ideal. Tambahan 10 poin yang diraih bukan hanya penting secara matematis, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai pembalap dengan mental baja. Performa tersebut langsung mengubah cara pandang banyak pihak terhadap Veda. Ia kini tidak lagi dianggap sebagai rookie yang sekedar mencari pengalaman, melainkan sebagai kandidat kuat yang mampu bersaing dengan pembalap-pembalap papan atas. Konsistensi yang ia tunjukkan sejak awal musim menjadi salah satu faktor utama mengapa namanya terus naik dalam perbincangan paddock Moto3. Saat ini, Veda berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan total 37 poin. Posisi ini sangat impresif untuk ukuran seorang debutan, apalagi mengingat ketatnya persaingan di kelas Moto3. Setiap seri selalu menghadirkan kejutan, dan hanya pembalap dengan konsistensi tinggi yang mampu bertahan di papan atas. Dalam hal ini, Veda menunjukkan kualitas yang jauh melampaui ekspektasi awal. Fokus berikutnya kini tertuju pada seri selanjutnya di sirkuit Bugatti, yang akan menjadi panggung baru bagi Veda untuk membuktikan bahwa performa di Jerez bukanlah kebetulan. Sirkuit ini memiliki karakter yang sangat berbeda, dengan kombinasi tikungan lambat, pengereman keras dan akselerasi yang menuntut presisi tinggi. Ini bukan trek yang mudah, bahkan bagi pembalap berpengalaman sekalipun. Persiapan menuju balapan di Le Mans pun dilakukan secara maksimal. Salah satu indikator paling jelas datang dari hasil tes pasca balapan di Jerez. Dalam sesi tersebut, Veda berhasil mencatatkan waktu tercepat, sebuah pencapaian yang semakin menegaskan bahwa performanya bukan sekadar hasil situasional saat balapan. Ia menunjukkan ritme yang stabil dan kecepatan yang konsisten, dua hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan diri menjelang seri berikutnya. Faktor teknis juga memainkan peran besar dalam peningkatan performa Veda. Motor Honda NSF 250 RW yang ia gunakan bersama Honda Tim Asia kini menunjukkan perkembangan signifikan. Setting motor yang semakin presisi memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kecepatan dan kontrol. Respons mesin yang lebih halus juga memungkinkan Veda untuk lebih percaya diri saat keluar tikungan, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan akselerasi cepat. Tim teknis di belakangnya juga bekerja tanpa henti untuk memastikan setiap detail berada dalam kondisi optimal. Mulai dari setup suspensi, pemilihan ban, hingga strategi balapan, semuanya dipersiapkan dengan matang. Kombinasi antara kemampuan pembalap dan dukungan teknis yang solid menjadi fondasi utama bagi performa impresif yang ditunjukkan Veda sejauh ini. Namun, perjalanan menuju podium di Le Mans tidak akan mudah. Salah satu tantangan utama datang dari rivalitas yang semakin memanas, terutama dengan pembalap asal Malaysia, Hakim Danis. Persaingan antara keduanya menjadi salah satu cerita paling menarik di musim ini. Danis secara terbuka menyatakan ambisinya untuk mengalahkan Veda, menambah tensi persaingan menjelang balapan di Prancis. Danis sendiri menggunakan motor dari KTM, yang selama ini dikenal memiliki keunggulan teknis di kelas Moto3.
Motor KTM sering dianggap lebih agresif dalam hal akselerasi dan top speed, memberikan keuntungan di lintasan-lintasan tertentu. Namun, keunggulan tersebut tidak selalu menjamin hasil akhir, terutama ketika berhadapan dengan pembalap yang memiliki konsistensi tinggi seperti Veda. Sejauh musim ini berjalan, Veda justru menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan Danish. Ia mampu menghindari kesalahan fatal dan menjaga performa di setiap seri. Konsistensi ini menjadi senjata utama yang membuatnya tetap berada di papan atas klasmen. Dalam balapan yang sangat kompetitif seperti Moto3, kemampuan untuk selalu finish di posisi poin seringkali lebih penting daripada sekedar mengejar kemenangan sesaat. Rivalitas ini diprediksi akan mencapai puncaknya di Le Mans. Karakter sirkuit yang teknis akan menguji kemampuan keduanya secara menyeluruh, tidak hanya dari segi kecepatan tetapi juga strategi dan ketahanan mental. Siapa yang mampu beradaptasi lebih cepat dan menjaga konsistensi sepanjang balapan, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Bagi Veda, target di Le Mans sudah mulai berubah. Jika sebelumnya fokus utamanya adalah mengumpulkan poin dan belajar, kini ia mulai membidik hasil yang lebih besar. Podium bukan lagi sekedar mimpi, melainkan target realistis. Bahkan, peluang untuk meraih kemenangan pertama di Moto3 mulai terbuka lebar jika ia mampu mempertahankan performa seperti di Jerez. Transformasi ini menunjukkan perkembangan pesat dalam karir Veda. Dari seorang rookie yang datang dengan ekspektasi rendah, kini ia telah menjelma menjadi salah satu penantang serius di kejuaraan dunia Moto3. Kepercayaan diri yang terus meningkat, ditambah dengan dukungan tim yang solid, membuatnya berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan lebih besar. Semua mata kini tertuju pada Le Mans. Balapan ini bukan hanya tentang poin, tetapi juga tentang pembuktian. Apakah Veda mampu melanjutkan tren positifnya dan menembus podium, atau bahkan meraih kemenangan? Ataukah rival-rivalnya akan berhasil menghentikan laju impresifnya? Jawabannya akan segera terungkap di lintasan. Yang jelas, satu hal sudah pasti. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar nama baru di Moto3. Ia adalah ancaman nyata, simbol kebangkitan talenta muda, dan harapan besar yang kini mulai menunjukkan wujudnya di panggung dunia. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can